Halo adik-adik Dia Roh Kudus, jumpa lagi dalam Dia Online bersama Dia Paroki Roh Kudus. Minggu ini kita mau belajar apa ya Kak Mel? Nah, minggu ini kita akan belajar tentang Yesus yang menyembuhkan. Bersyukur ya Kak Lindi, kita punya Tuhan yang selalu menyembuhkan kita. Benar Kak Mel, ayo adik-adik semangat ya belajar di Dia Online minggu ini. Marilah berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan dan kasih-Mu bagi kami selama seminggu berlalu. Kami kembali berkumpul untuk mendengar firman-Mu dalam sekolah minggu online ini. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami dapat menerima pesan-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah pula kakak-kakak kami yang mengajar kami, agar mereka selalu dalam naungan Roh Kudus menjadi pembimbing rohani kami selalu. Kami serahkan sekolah minggu online ini ke dalam tangan-Mu, agar semuanya sesuai kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Setelahnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan.
Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Halo, Shalom adik-adik yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus. Nah, sebelum kakak Ino bawakan renungan, sekarang kakak mau minta adik-adik untuk letakkan tangan adik-adik di dada dan semua katakan, "Aku anak raja, aku sangat dicintai Tuhan." Nah, hari ini adik-adik telah mendengar firman bahwa Tuhan Yesus sanggup membuat mukjizat kesembuhan. Ibu mertua Petrus yang sakit pada waktu itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menyembuhkan banyak orang yang sakit dan juga mengusir setan-setan. Nah, sekarang coba kakak mau bertanya kepada adik-adik. Sakit apa sih yang bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Ayo, coba sebutkan. Betul sekali adik-adik. Tuhan Yesus mampu membuat mukjizat kesembuhan. Orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, dan orang bisu bisa berbicara, orang lumpuh bisa berjalan, dan masih banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus, termasuk juga mengusir setan-setan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mukjizat-mukjizat kesembuhan itu tidak hanya terjadi pada zaman dahulu loh, tapi juga terjadi masih sampai saat ini. Sekarang hari ini kakak mau kasih sebuah cerita yang berdasarkan kisah nyata. Ada kisah mukjizat kesembuhan yang dialami oleh bayi yang namanya Ethan Stacy. Dia menderita kanker darah, suatu penyakit yang bisa menimbulkan kematian. Orang tuanya sudah membawa Ethan berobat ke rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, dan kemana-mana. Dan juga orang tuanya juga pasti akan tetap berdoa kepada Tuhan untuk memohon kesembuhan bagi bayi mereka. Yang hebatnya, orang tua Ethan ini percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Hebatnya lagi yang kedua, mereka tidak mengeluh, tidak protes kepada Tuhan. Mengapa kok anak mereka yang diberikan sakit, bukan anak orang lain? Nah, yang lagi hebat lagi nomor 3, justru sebaliknya. Mereka itu malah bernyanyi-nyanyi, malah memuji Tuhan dan bersyukur atas keadaan yang telah menimpa keluarga mereka. Nah, Tuhan Yesus akhirnya melihat adanya iman yang teguh dalam keluarga ini. Dan akhirnya adik-adik, keajaiban pun akhirnya terjadi. Mukjizat kesembuhan boleh dialami oleh bayi Ethan. Kesehatannya berangsur-angsur pulih. Dan dokter menyatakan adik Ethan ini akhirnya sembuh. Luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus telah menyembuhkan bayi Ethan. Tuhan Yesus mencintai Ethan juga mencintai adik-adik semua. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya melalui peristiwa ini.
mukjizat kesembuhan masih terjadi loh sampai saat ini. Nah, oh iya, adik-adik tahu nggak kalau ternyata ada loh orang kudus yang berprofesi sebagai dokter? Ayo, siapa yang tahu? Bantuin kakak jawab yuk. Betul sekali. Yang berprofesi sebagai dokter juga adalah Santo Lukas, sang penulis Injil. Beliau adalah dokter dan juga pengikut Yesus yang setia. Jadi, kalau adik-adik sakit, enggak perlu takut pergi ke dokter. Tentu saja adik-adik harus tetap berdoa kepada Tuhan Yesus untuk turut bekerja melalui tangan dokter agar penyakit adik-adik bisa disembuhkan. Nah, demikian renungan yang mau Kakak Ino bawakan. Sekarang kita langsung ke bagian yang pasti kalian paling suka, yaitu kreativitas yang akan dibawakan oleh Kak Etsa dan Ibu Nakulo. Silakan. Iya, benar sekali Bu Nakulo. Kemarin Kak Etsa sempat terluka karena Kak Etsa garuk. Tapi Kak Etsa pasang plester. Plester ini akan menyembuhkan, sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang mampu menyembuhkan banyak orang. Jika kita berdoa dan memohon kesembuhan, pasti semua bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Wah, pas sekali. Hari ini kita membuat kreasi biskuit seperti plester. Nah, adik-adik, ayo kita ikuti kreasi membuat biskuit simbol kesembuhan. Anak-anak sudah siap? Ayo, kita sekarang lihat bahan-bahannya itu apa saja, ya. Kita siapkan biskuit, boleh pakai wafer, boleh pakai biskuit, boleh pakai apa aja, bentuknya persegi panjang. Kemudian kita pakai krim yang berwarna putih, boleh pakai mayones, boleh pakai buttercream. Nah, kita pakai yang merah-merah, boleh pakai cherry, boleh pakai selai stroberi, boleh pakai permen warna-warni, tapi nanti kita pakainya yang warna merah saja. Mudah kan? Ayo sekarang kita buat. Adik-adik, sebelum kita membuat kreativitas, jangan lupa cuci tangan dulu atau pakai sarung tangan seperti ini, ya. Adik-adik, pertama ambil biskuitnya. Kemudian letakkan sedikit krim berwarna putih di bagian atasnya. Ingat, di tengah-tengah kue atau di tengah-tengah biskuit. Nah, selanjutnya di atas krim putih, adik-adik bisa meletakkan sesuatu yang berwarna merah seperti cherry atau permen dan selai stroberi. Sesuai kreasi adik-adik, kita coba buat sekali lagi ya. Ini kreasi biskuit simbol kesembuhan dari Kak Etsa. Dik,
sekarang tiba waktunya kita menikmati kreasi biskuit buatan kita. Tetapi sebelum kalian menikmati kreasi biskuit, jangan lupa untuk foto bersama kreasi biskuit kalian dan kirimkan dengan hashtag biskuit Biak Roh Kudus Surabaya. Dan jangan lupa tag @Biak Roh Kudus. Apakah kalian sudah semangat dan siap untuk menikmati biskuitnya? Ayo kita nikmati bersama-sama. Sebelumnya, Kak Etsa akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, Bunda sudah cuci tangan. Saatnya sekarang kita menikmati kreasi biskuit simbol kesembuhan. Terima kasih Kak Etsa dan Bunda Kulo sudah mengajari kami kreativitas yang sangat menarik dan bermanfaat buat kami semua. Sebelum menutup kegiatan kita hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah mengundang kami ikut pertemuan sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih atas firman-Mu. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini senantiasa bisa membuat kami bersyukur. Berikanlah kesehatan dan perlindungan kepada kami semua. Semua ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Semoga kita tetap semangat, setia mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Salam sehat selalu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. 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 Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya
matanya jeli, matanya jeli.